Jakarta memang jadi epicentrum sebaran COVID-19. Namun sulit dimungkiri virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini di DKI Jakarta sudah terkonfirmasi 675 kasus COVID-19 dengan pasien meninggal berjumlah 68 orang dan yang sembuh 45 orang, saudara. Jumlah positif di DKI Jakarta lebih dari separuh dari seluruh atau sekitar 52% dari total kasus se-Indonesia hari ini, yakni 1.285. Namun dilihat dari peta sebarannya, saat ini COVID-19 sudah ada di 30 provinsi. Di 5 provinsi yakni Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara. Kasus positif memang baru 1, namun bukan berarti tidak akan bertambah. Hal ini justru jadi peringatan baru bahwa semua provinsi harus benar-benar siap jika nantinya Corona ada di seluruh Indonesia. Benar saudara bahwa Jakarta memang masih jadi wilayah epicentrum Corona. Namun ketika kasus sudah menyebar di 30 provinsi, daerah tidak boleh lengah. Terutama soal kesiapan infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 harus betul-betul berkoordinasi antara pusat dan daerah, lantas mengambil langkah cepat. Panduan penanganan harus jelas. Segala infrastruktur dan tenaga kesehatan mesti disiapkan. Kepala daerah dengan berkonsultasi dengan pemerintah pusat mesti juga berhitung seberapa besar kesanggupan infrastruktur kesehatan di wilayah masing-masing untuk menangani pasien corona. Maka dari itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemimpin daerah tidak boleh terputus. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Andai dirasa perlu ada keputusan drastis, pemerintah pusat dan daerah wajib terus bekerja sama dan saling dukung, serta mengomunikasikannya secara tepat kepada masyarakat. Tidak lupa, konsekuensi keputusan yang diambil juga harus dipikirkan. Ini adalah misalnya tidak mau mengambil keputusan drastis. Saya kira jangan-jangan itu dilandaskan pada pemikiran bahwa orang Indonesia ini susah diatur. Ya. Jadi jangan-jangan sebetulnya itu kesalahan juga. Kalau misalnya pemerintah dengan komunikasi yang kuat, dengan pembicaraan yang firm dan tegas, gitu, mungkin saya kira masyarakat akan menurut gitu. Asal dalam menyampaikannya itu disampaikan apa-apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat di berbagai daerah wajib terus dilakukan. Tidak boleh ada satu kabupaten kota pun yang lengah atas penyebaran virus corona. Komunikasi dan edukasi dari pemerintah daerah terhadap warga soal risiko COVID-19 harus dilakukan. Meski sejumlah daerah di pelosok Indonesia tampak sangat jauh dari area sebaran. Tapi tetap kita tidak boleh lengah. Masyarakat harus tahu bagaimana cara melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka di tengah pandemi yang sudah menelan 114 nyawa. Lalu solidaritas sesama warga negara tetap harus terus digalang. Bedanya ketika bentuk solidaritas masih banyak yang terpusat di Jakarta, harus dipikirkan bagaimana penyalurannya ke wilayah-wilayah lain yang barangkali bakal sama terpukulnya dengan ibu kota gara-gara corona.